Jemaat terkasih Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Bersama, edisi Kamis 30 September 2021. Kita siapkan firman Tuhan Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Mari bersama kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, pada pagi ini Engkau mengaruniakan hari baru. Kami menyambut dengan penuh rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan itu baik bagi kami, menuntun perjalanan hidup kami. Pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya bagi kami, membuka pikiran-pikiran kami bersama. Kami menyelami firman-Mu, menghidupinya, dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran, sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Tema kita hari ini, hidup dari janji. Tuo umpentoe pangallu. Saudara yang terkasih, seseorang yang ingin menyerahkan harta warisannya kepada keturunannya atau kepada siapa ia ingin mewariskan warisannya, maka ia perlu membuat surat wasiat. Jika surat wasiat itu sudah jadi dan telah disahkan, maka surat wasiat itu tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh siapapun.
Setelah menasihati orang-orang percaya di Galatia mengenai keselamatan yang diperoleh dengan cara beriman kepada Yesus Kristus dan juga melakukan hukum Taurat, Rasul Paulus kemudian mengambil contoh bagaimana Abraham dibenarkan. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, ia berjanji tentang keturunannya dan saat itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran yang berarti bahwa iman Abraham melekat pada firman dan janji Allah. Rasul Paulus kemudian menunjukkan kepada orang-orang di Galatia dan juga bagi kita bahwa kita tidak dapat dibenarkan kecuali melalui iman yang berpegang teguh pada janji, pada Injil. Rasul Paulus juga menunjukkan apresiasinya terhadap hukum Taurat yang walaupun tidak menyelamatkan tetapi telah berfungsi sebagai penuntun bagi kita sebelum kedatangan Yesus Kristus, bahwa dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai yang dijanjikan, maka fungsi hukum Taurat sebagai penuntun tidak lagi efektif. Di dalam Yesus Kristus kita punya identitas yang baru, yaitu disebut sebagai anak-anak Allah, yang membuat kita juga menikmati janji Allah yang kekal, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita juga percaya bahwa keselamatan itu bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat, menyatakan setiap kasih dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diisi oleh firman Allah, menopang dan menguatkan kami untuk terus menyatakan keberimanan kami kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Iman kami tetap teguh, kokoh dan kuat, tidak goyah, sekalipun ada banyak ujian dan tantangan yang datang di tengah-tengah kehidupan kami. Tapi kami menikmati kasih karunia Allah, keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan karena itu kami respon dengan iman yang teguh dan kuat. Kami berjalan dalam bingkai kasih Tuhan hari ini. Semoga kami boleh berhasil melewati setiap hal, bahkan kami boleh menikmati tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkanlah kami dari berbagai gangguan-gangguan. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu, keluarga kami berkati. Mungkin ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang mengalami pergumulan teguhkan dan kuatkan mereka. Bahkan orang-orang tua kami menikmati hari-hari tua berkati, menikmati hari ulang tahun, menikmati keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami hari ini. Berkatilah pemerintah kami, diberikan hikmat, ditambahkan hikmat, sehingga mengayomi kami semua masyarakat bangsa dan negara ini. Kami dijauhkan dari berbagai gangguan-gangguan, terutama wabah COVID-19. Berkati kami semua tetap sehat menjalani hidup ini, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama. Tuhan memberkati kita semua.